Ada sebuah penyakit ganjil di zaman kita. Sebuah perasaan yang terus-menerus berbisik di telinga bahwa kita ini kurang, bahwa hidup kita belum cukup, bahwa ada sesuatu yang salah jika perjalanan kita tidak terlihat spektakuler di permukaan. Kita diajari sejak kecil untuk terus mendaki jenjang karir, status sosial, dan tumpukan materi. Kita didorong untuk terus mengejar, memiliki, dan memamerkan hingga kita lupa cara yang paling mendasar, cara untuk sekedar ada. Kita lupa bagaimana caranya berhenti dan merasakan tanah di bawah telapak kaki kita. Di tengah ketatnya perlombaan yang tak pernah usai ini, mari kita mengambil jeda sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Mari kita matikan suara-suara di luar sana yang mendikte seperti apa seharusnya hidup yang berhasil itu. Mari kita melihat ke dalam dengan jujur dan lembut pada apa yang sudah kita miliki bersama. Inilah 10 tanda yang mengingatkan bahwa terlepas dari segala keraguan dan kecemasan, hidup kita sebenarnya baik-baik saja. 1. Kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini adalah kemewahan agung yang paling sering kita lupakan. Mampu makan hari ini, meminum segelas air bersih tanpa rasa khawatir, dan tidur di bawah atap yang melindungi kita dari dingin dan hujan. Ini adalah fondasi dari segala ketenangan, sebuah jaring pengaman tak terlihat yang menopang seluruh hidup kita. Kita seringkali menatap puncak gunung yang jauh, lupa bahwa kita sedang berdiri di atas tanah yang subur dan kokoh. Renungkanlah sejenak. Ada orang yang memiliki istana megah namun tidurnya tak pernah lelap, dihantui kegelisahan. Ada yang meja makannya penuh dengan hidangan mewah namun tak pernah terasa nikmat karena beban pikiran yang berat. Kekayaan fundamental ini, rasa cukup, adalah harta yang tak bisa dinilai. Kekayaan sejati bukanlah soal surplus yang melimpah, melainkan soal kecukupan yang menenangkan. Kemampuan kita membayar tagihan bulanan, mengisi perut yang lapar, atau tempat untuk berteduh adalah bentuk aliran rezeki yang teratur. Ini adalah bukti nyata bahwa Sang Penyelenggara kehidupan sedang memelihara kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada sebuah keteraturan agung yang memastikan kebutuhan dasar kita selalu terjaga, seringkali dengan cara yang tak terduga. Mengakui kecukupan ini adalah langkah pertama menuju rasa syukur yang mendalam. Ia mengubah fokus dari apa yang belum kita punya menjadi betapa banyak yang sudah kita terima. Dengan menyadari ini, kita sudah meletakkan fondasi pertama bagi sebuah jiwa yang damai. 2. Kita masih sehat. Kesehatan adalah anugerah yang transparan. Ia ada di sana setiap saat, namun kita baru benar-benar menyadarinya saat ia mulai hilang. Mampu bernapas lega tanpa bantuan mesin ventilator, berjalan dengan kedua kaki kita sendiri kemanapun kita suka, melihat warna-warni dunia dengan mata yang jernih. Ini semua adalah keajaiban yang terjadi setiap detik dalam hidup kita. Coba bayangkan betapa mahalnya harga satu tarikan napas bagi mereka yang terbaring dengan paru-paru yang sesak. Pikirkan betapa berharganya kemampuan melangkah bagi mereka yang harus bergantung pada kursi roda. Kesehatan adalah salah satu properti paling utama yang diberikan Tuhan agar kita bisa memainkan peran kita di dunia. Tanpa properti ini, sebagus apapun naskah hidup kita, ia tak akan bisa dipentaskan. Tubuh ini adalah titipan yang paling berharga dari Sang Pencipta, sebuah amanah luar biasa yang dipercayakan kepada kita. Menjaganya dengan makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan merawatnya adalah bentuk tanggung jawab spiritual kita. Setiap detak jantung adalah pengingat bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki, untuk mencintai, dan untuk bertumbuh. Jika pagi ini kita bangun tanpa rasa sakit yang melumpuhkan, kita sejatinya sudah jauh lebih kaya dari jutaan orang di luar sana. Kekayaan ini tidak bisa dibeli dengan uang, ia hanya bisa disyukuri dengan sepenuh hati. 3. Kita masih mengingat Tuhan. Di tengah badai kesibukan dan labirin masalah duniawi, masih ada sebuah ruang sunyi di dalam hati kita untuk menengadah. Masih ada getar kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Ingatan kepada sumber dari segala sesuatu,
Inilah jangkar spiritual kita. Ia adalah kompas yang menjaga arah perjalanan jiwa kita agar tidak tersesat dalam kabut keputusasaan. Ketika hubungan vertikal ini, hubungan antara diri kita dengan Yang Maha Tinggi terjaga dengan baik, semua masalah horizontal akan terasa lebih ringan. Beban pekerjaan, kerumitan hubungan, dan tekanan keuangan ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan bijaksana. Kita sadar bahwa kita tidak sendirian menanggung semua ini. Ada kekuatan tak terbatas yang selalu siap membantu kita jika kita mau percaya dan bersandar padanya. Menjalankan ritual ibadah kita, apapun bentuknya, adalah cara untuk mengisi ulang wadah spiritual kita. Itu adalah momen sakral di mana kita secara sadar melepaskan kendali atas hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, lalu menyerahkannya kepada Yang Maha Mengatur. Dalam kepasrahan inilah kita justru menemukan kekuatan yang luar biasa. Selama koneksi ini masih hidup di dalam hati kita, jiwa kita tidak akan pernah benar-benar terhilang. Kita mungkin akan jatuh, kita mungkin akan terluka, tetapi kita akan selalu tahu jalan untuk kembali pulang. 4. Kita tidak menyakiti orang lain. Di penghujung hari, saat kita merebahkan kepala di atas bantal, kita bisa memejamkan mata dengan hati nurani yang bersih. Lidah kita tidak meninggalkan luka menganga di hati seseorang. Tangan kita tidak menyakiti. Tindakan kita sepanjang hari tidak menjadi penyebab utama air mata dan penderitaan orang lain. Ini bukanlah kedamaian yang pasif, melainkan kedamaian yang aktif. Sangat mudah untuk tidak berbuat jahat saat tidak ada godaan atau kesempatan. Tetapi memilih untuk menahan lidah saat bisa mencela, memilih untuk berlaku adil saat bisa curang, dan memilih untuk berempati saat bisa masa bodoh, itulah tanda kekuatan karakter yang sejati. Ingatlah bahwa setiap manusia adalah ciptaan dari sumber yang sama. Menghormati martabat orang lain pada dasarnya adalah cara kita menghormati Sang Pencipta yang telah membuat mereka ada. Menjaga perasaan mereka, menahan diri dari menyakiti mereka, dan tidak menindas mereka ketika kita punya kuasa untuk melakukannya adalah salah satu bentuk kebajikan yang akan menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Kedamaian sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang jejak karbon emosional yang kita tinggalkan di dunia. Jika jejak kita ringan, tidak melukai bumi pertiwi maupun hati sesama, maka hidup kita sudah sangat baik-baik saja. 5. Kita tidak curang dalam mencari rezeki. Nasi yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, dan atap yang menaungi keluarga kita berasal dari keringat yang jujur. Tidak ada hak orang lain yang ikut termakan di meja makan kita. Kita mungkin tidak mendapatkan banyak, tetapi setiap suap terasa berkah dan setiap helai kain terasa hangat. Penting untuk membedakan dengan tajam antara jumlah dan keberkahan. Rezeki yang didapat dari jalan yang culas mungkin terlihat melimpah, tapi ia selalu datang dengan satu paket kegelisahan, ketakutan akan terbongkar, kecemasan dan kehampaan batin yang tak terobati. Sebaliknya, rezeki yang didapat dengan jujur, walau mungkin terasa pas-pasan, membawa ketenangan yang tak ternilai harganya. Pekerjaan kita, apapun itu, adalah panggung ujian integritas yang disediakan oleh Sang Pemberi Rezeki. Kejujuran kita dalam bekerja adalah bentuk rasa syukur dan kepercayaan total bahwa Dia akan mencukupi kita dari jalan yang baik tanpa perlu kita menodai tangan dan hati kita. Tidur nyenyak di malam hari karena tahu bahwa rezeki kita bersih adalah sebuah kemewahan sejati. Itu adalah privilege yang tidak bisa dibeli oleh mereka yang menumpuk harta dengan cara merampas hak atau menipu sesama. 6. Kita masih memiliki rasa kasih sayang. Di tengah keras dan dinginnya dunia yang seringkali mendorong kita untuk menjadi egois, hati kita belum membatu. Kita masih bisa merasakan iba saat melihat penderitaan makhluk lain. Kita masih tergerak untuk menolong seekor kucing yang kedinginan di jalan. Masih mampu berbagi sepotong roti dengan yang kelaparan, dan masih bisa memberi senyuman tulus kepada orang asing. Kemampuan untuk memberi, sekecil apapun bentuknya, adalah bukti bahwa jiwa kita tidak sedang merasa kekurangan. Orang yang paling miskin sejatinya adalah orang yang pelit,
yang jiwanya selalu merasa tidak cukup, tak peduli berapa banyak yang sudah ada di genggamannya. Rasa kasih sayang adalah tanda bahwa jiwa kita masih hidup, subur, indah, dan berkelimpahan. Setiap kali kita berbuat baik kepada sesama, sifat Sang Maha Pengasih sedang terpantul melalui diri kita. Menjadi saluran kecil bagi kasih-Nya yang tak terbatas di muka bumi adalah salah satu tujuan tertinggi dari keberadaan kita sebagai manusia. Kita menjadi tangannya yang menolong dan matanya yang menatap dengan kasih. Jika hati kita masih bisa merasakan kelembutan, jika kita masih bisa terharu oleh kebaikan, itu artinya sumber mata air spiritual di dalam diri kita belum kering. Ini adalah ciri kehidupan jiwa yang paling jelas dan paling indah, sekaligus tanda hidup kita baik-baik saja. 7. Masih ada yang peduli dan mencintai kita. Kita tidak berjalan sendirian di dunia ini. Coba pikirkan, setidaknya ada satu orang, entah itu pasangan, orang tua, saudara, atau sahabat sejati yang akan mengangkat telepon kita di tengah malam saat kita butuh bantuan. Seseorang yang wajahnya akan ikut bersinar saat melihat kita bahagia dan yang hatinya tulus mendoakan kebaikan untuk kita tanpa sepengetahuan kita. Inilah jaring pengaman emosional kita. Harta bisa hilang dalam semalam, jabatan bisa dicopot kapan saja, tetapi cinta yang tulus adalah tempat kita selalu bisa pulang, tak peduli seberapa parah kita jatuh. Ini adalah kekayaan yang seringkali kita anggap remeh, sampai suatu saat kita benar-benar membutuhkannya. Kehadiran orang-orang ini dalam hidup kita adalah manifestasi nyata dari kepedulian Sang Pencipta. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia mengirimkan malaikat-malaikat tak bersayap dalam wujud manusia untuk menjaga kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita berharga dan layak dicintai. Jika masih ada seseorang di dunia ini yang merindukan kita saat kita tak ada, atau yang akan merasa kehilangan jika kita pergi, maka hidup kita jauh dari kata tidak baik-baik saja. Kita menjadi bagian penting dari cerita kehidupan orang lain, dan itu adalah sebuah kehormatan. 8. Kita terbebas dari utang konsumtif. Kita hidup sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan tuntutan gaya hidup di media sosial. Tidak ada tagihan kredit yang membengkak hanya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, demi mengesankan orang-orang yang mungkin tidak terlalu peduli pada kita. Jikapun kita berutang, itu untuk kebutuhan produktif atau mendesak, dan kita punya rencana yang jelas untuk melunasinya. Utang yang lahir dari nafsu dan gengsi adalah rantai modern yang membelenggu jiwa. Ia merampas kedamaian saat kita terjaga dan merenggut ketenangan saat kita mencoba tidur. Bebas darinya adalah bentuk kebebasan finansial yang sesungguhnya, yang tidak ada hubungannya dengan jumlah saldo di rekening. Ini adalah tentang kejujuran, kejujuran pada diri sendiri mengenai apa yang benar-benar kita butuhkan. Mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan adalah wujud dari tanggung jawab kita sebagai penerima titipannya. Tidur tanpa dikejar-kejar bayangan cicilan dan tagihan adalah sebuah hak istimewa. Jika kita memilikinya, kita sedang menikmati ketenangan batin yang sangat dirindukan oleh banyak orang yang mungkin terlihat jauh lebih kaya di permukaan. 9. Kita sudah selesai dengan dendam masa lalu dan kebencian. Ada sebuah kedamaian di dalam dada yang lapang. Hati kita bukan lagi sebuah ruang pengadilan yang sibuk memutar ulang rekaman luka dan kekecewaan masa lalu. Beban berupa dendam, iri dengki, dan kebencian telah kita letakkan. Bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi merantai diri pada masa lalu yang berat. Menyimpan dendam itu seperti menggenggam bara api dengan niat melemparkannya kepada orang lain, padahal yang pertama terbakar adalah tangan kita sendiri. Memaafkan, oleh karena itu, bukanlah hadiah untuk orang yang menyakiti kita, melainkan sebuah tindakan pembebasan untuk diri kita sendiri. Itu adalah deklarasi bahwa kedamaian batin kita hari ini jauh lebih berharga daripada luka kita di masa lalu. Melepaskan semua ganjalan ini adalah bentuk keyakinan kita pada keadilan Tuhan yang Maha Sempurna. Kita menyerahkan hak untuk menghakimi kepadanya dan memilih untuk membersihkan taman hati kita dari gulma-gulma beracun.
Hati yang bersih dari kebencian adalah wadah yang siap menerima pancaran ketenangan dan hikmah dari sumber ilahi. Jika hati kita telah menjadi lapang, tak lagi disesaki oleh dendam masa lalu atau kebencian, maka kita telah menemukan salah satu bentuk kebebasan jiwa yang paling hakiki. Kita tidak lagi menjadi korban dari cerita lama, melainkan penulis sadar untuk lembaran baru yang damai. 10. Kita bisa menikmati hal-hal sederhana. Kita tidak lagi membutuhkan hal-hal besar, mahal atau spektakuler untuk bisa merasa bahagia. Aroma secangkir kopi di sore hari, hangatnya sinar matahari yang menyentuh kulit kita, pemandangan langit senja yang berubah warna, obrolan ringan yang hangat dengan seorang teman, atau sekadar duduk diam merasakan hembusan angin, semua itu sudah cukup untuk mengisi dan menenangkan jiwa kita. Kemampuan untuk menemukan keajaiban dalam hal-hal yang biasa. Ini adalah tanda bahwa sumber kebahagiaan kita sudah bergeser dari luar ke dalam. Kita tidak lagi menjadi pengemis kebahagiaan yang bergantung pada stimulus eksternal, melainkan seorang raja yang mampu menciptakan kebahagiaannya sendiri dari dalam. Bersyukur atas hal-hal kecil adalah cara paling efektif untuk berkomunikasi dengan sang sumber kehidupan. Itu adalah pengakuan tulus bahwa setiap detail dalam hidup ini, sekecil apapun, adalah sebuah anugerah yang dirancang dengan indah. Setiap momen sederhana adalah sebuah hadiah. Jika kita bisa menemukan keindahan dalam kesederhanaan, kita telah menemukan rahasia kehidupan yang paling dalam. Kita tidak lagi mengejar kebahagiaan dalam hal-hal besar, karena kebahagiaan telah menemani kita sepanjang waktu.